Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, pada pembelajaran hari ini kita membahas bab toharoh, bab bersuci. Kita lanjutkan. Apa itu toharoh? Apa pengertian dari toharoh? Toharoh secara bahasa berasal dari bahasa Arab yang artinya bersih, kebersihan, atau bersuci. Jadi itu ya, bersih, kebersihan, atau bersuci. Menurut istilahnya adalah membersihkan diri, pakaian, tempat, dan benda-benda lain dari najis dan hadas menurut cara-cara yang ditentukan oleh syariat Islam. Kegiatan bersuci dapat dilakukan dengan berwudu, tayamum, istinja. Istinja itu artinya cebok, mandi, dan bersuci membersihkan badan, pakaian, dan tempat. Kenapa sih kita harus bersuci? Apa pentingnya bersuci? Syarat sah ritual ibadah. Yang pertama, dia menjadi syarat sah ritual ibadah. Di dalam sebuah hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, bahwa Rasulullah SAW bersabda, kunci sholat itu adalah toharoh, yang mengharamkannya adalah takbir, dan menghalalkannya adalah salam. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah. Contohnya ini gambar anak kecil. Jadi kenapa kita harus penting ya toharoh itu sebelum kita mencapai balik ya, usia balik itu artinya kita sudah sampai usia kita. Kemudian akil artinya kita sudah berakal, kita sudah harus memahami pentingnya toharoh. Makanya kalau ada waktu kecil ya, kita waktu ngaji, yang biasa ngaji TPA dulu, saatnya ngajarin untuk membiasakan diri untuk wudu dengan baik dan benar ya. Ini seperti anak kecil ini, wudu sebagai syarat sah sholat. Kemudian barulah kita melaksanakan sholat. Ritual ibadah yang lain ya, kemudian ritual ibadah yang lain seperti sholat itu juga harus dengan toharoh ya. Seperti sholat itu tentunya wajib toharoh. Kemudian masuk masjid juga, ketika kita berhadas besar ya, itu nggak boleh masuk masjid ya. Kalau masih berhadas kecil, upayakan kita berwudu ya, toharoh dulu. Kemudian memegang mushaf ya, juga upayakan kita dalam kondisi yang toharoh, dalam kondisi yang suci gitu ya. Kemudian melafazkan Al-Quran ya, kita yang tahfidz ya, menghafalkan Al-Quran, para hafiz upayakan menghafal Al-Quran dalam keadaan suci, bersih ya. Insya Allah hafalannya akan cepat sampai gitu ya, akan mudah karena diri kita suci. Kemudian saat mengelilingi Ka'bah dalam ibadah haji, tawaf itu juga harus taroh. Kalau batal ya harus ngulang lagi. Kemudian sa'i dalam ibadah haji atau umroh itu juga berada kecil, itu juga dalam kondisi yang bersuci juga, dalam kondisi toharoh. Dan khutbah Jumat. Kemudian yang kedua, kenapa kita harus toharoh? Dia disukai Allah. Nah, di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 222, innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirina. Ya, innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Innallaha, sesungguhnya Allah, yuhibbut tawabin. Apa itu? Mencintai orang-orang yang taubat. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan orang-orang yang bertoharoh atau membersihkan diri. Quran surat Al-Baqarah ayat 222. Kemudian dia merupakan bagian dari iman. Pentingnya toharoh yang ketiga adalah dia bagian dari iman. At-tahuru satrul iman. Kesucian itu bagian dari iman. Ya, jadi bagian dari keimanan kita kepada Allah, kita bersuci. Intinya gitu anak-anak ya. Jadi kalau kita jarang bersuci,
Ya artinya kita nggak sempurna ya, nggak sempurna keimanan. Toh setiap ibadah kita harus bersuci ya. Kemudian diagram toharoh seperti ini anak-anak. Toharoh itu ada jenisnya, ada dua. Yang pertama bersifat berjenis ya, hakiki dan hukmi ya. Di sini penjelasan hakiki misalkan najis ya, hukmi itu hadas ya. Jadi secara hakikat ya itu najis ya. Hukmi ini hukumnya dihukumi dengan hadas dalam kondisi yang tidak suci. Jadi ada najis dan ada hadas. Najis dan hadas ini berbeda. Najis itu berupa bendanya, hadas itu berupa kondisi seseorang yang tidak bersuci. Misalkan udah wudu nginjek tai ayam. Nah, injek najis nih ya, jadilah dia hadas. Padahal tadinya sudah toharoh, sudah bersuci. Kemudian injek najis, injek tai ayam, kemudian jadi dia hadas. Ya, jadi kondisi dia tadi tidak suci lagi gitu. Kemudian najis itu ada juga 3 macam. Ada najis ringan dinamai dengan najis mukhafafah ya. Kemudian najis pertengahan, najis sedang namanya, najis mutawasitoh, dan najis berat dinamai dengan najis mughaladhah. Kemudian hadas. Hadas ini ada 2, hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil itu cara bersucinya dengan wudhu. Sedangkan hadas besar cara bersucinya dengan mandi wajib. Ini penjelasannya ya. Kalau najis tadi untuk yang ringan itu gimana cara bersih najis yang ringan? Dipercikan. Jadi air itu anak-anak dipercikin saja. Ya. Bayi yang baru lahir kencing ya. Kalau dia bayi laki-laki dipercikin gitu ya. Jadi hilang. Sedangkan yang najis sedang tadi ya dia harus dicuci. Misalkan ya kita ngompol gitu kan ya, kemudian kena apa ya, kena benda-benda yang najis lah, kena darah atau kena kotoran. Nah, dia dicuci biasa. Nah, najis berat ini air liur anjing, babi dan lain-lain. Dia cara membersihkannya harus dicuci basuh sampai 7 kali, yang salah satu airnya dicampur dengan lumpur atau tanah, baru dia benar-benar bisa bersih ya. Itu cara Islam. Kemudian hadas kecil tadi itu dengan wudhu, hadas besar tadi dengan mandi wajib. Ini warna, rasa, dan aroma. Najis itu dicuci sampai, najis sedang itu dicuci sampai hilang warna, rasa, aroma. Jadi warna misalkan kena tai apa ya, tai sapi itu warna apa? Warna hijau. Nah ya dicuci sampai hijaunya hilang misalkan. Karena kemudian rasanya itu ya dirasa, jangan dirasa pastinya ya. Aroma, ada bau enggak gitu ya, dicuci sampai aromanya itu hilang. Kalau najis berat tadi cucinya 7 kali, yang salah satunya dicampur dengan tanah. Jadi wudhu dan mandi tadi wudhu, cara membersihkan hadas kecil dan hadas besar. Kalau kecil itu dengan wudhu, besar itu dengan mandi ya. Ini harus kita di usia yang akil balik ini, sudah balik ini, jangan sampai kita belum hafal niat mandi wajib ya. Nawaitu, aku niat ghuslah, mandi, janabati, mandi wajib atau mandi junub, lirafil, untuk menghilangkan hadas akbari, hadas yang besar, fardho, an jami'il badani, di seluruh tubuhku, fardhu lillahi ta'ala ya, karena Allah Ta'ala. Itu cara niat mandi wajib. Baru itulah membasuh, mengalirkan air dari ujung kepala sampai ujung kaki, dan semua celah-celah anggota tubuh itu harus dibersihkan. Itu cara mandi wajib yang benar. Oke anak-anak sekalian, kita lanjutkan. Nah, najis, tadi pembahasan najis kita bahas secara detail
di dalam Islam terkena najis bukan dosa. Jadi ini syariat bagi Yahudi ya, seperti ini ya. Kemudian dalam syariat Islam boleh kena najis. Boleh kena najis. Ibadah ritual mensyaratkan suci dari najis. Najis itu harus dihilangkan sebelum kita beribadah. Jadi sebelum sholat jangan sampai ada najis yang menempel dalam tubuh kita. Benda najis disucikan dengan istilah itu perubahan wujud di bawah penyamaan kulit bangkai. Pembahasan benda suci terkena najis disucikan dengan penyucian, penyiraman, pengerikan, kesetkan ke tanah. Jadi benda-benda yang najis tadi kalau di zaman Rasul itu bisa dicuci, bisa disiram, kalau kemudian bisa dikeringkan. Misalkan kena kotoran ya, kotoran binatang, dikeringkan dulu, baru di samak kulit atau pengerikan tadi, benar dikerik gitu ya, atau dikesetkan ke tanah. Yang kena kotoran tadi dikesetkan ke tanah, jadi dibersihkan dengan tanah. Karena di zaman Rasul itu air ya mungkin nggak sebanyak kita di Indonesia ya, karena di sana padang pasir. Jadi ya caranya seperti ini di zaman Rasul, tapi air lebih utama, kalau bisa air yang mengalir. Kita lanjutkan. Nah ini contoh tempat-tempat yang banyak najisnya ya, tempat sampah, kemudian comberan ya, ini najis juga ini. Kita nggak tahu ada kotoran atau darah di situ ya, mengalir, kotoran, air kencing dan lain-lain. Nah babi ini juga najis, tergolong najis yang sangat besar. Ada gambar babi panggang ya, jangan sampai ngiler makan babi ya, haram hukumnya. Kemudian di kamar mandi ya, juga kalau kita mau duduk ya, kita angkat itu celana kita jangan sampai jatuh nempel di lantai tempat najis seperti itu, karena kita nggak tahu banyak orang yang buang air kecil, mungkin ada yang sambil berdiri, mungkin nyiprat sana nyiprat sini. Jadi hati-hati, pakaian jangan sampai menempel di lantai-lantai kamar mandi atau temboknya. Ini juga penting ya, kita harus mengetahui ini. Anak-anak pembagian najis berdasarkan tingkat pensuciannya. Jadi ada najis ringan tadi ya, sudah dibahas, najis mukhafafah namanya. Kemudian najis pertengahan, najis mutawasitoh, dan najis berat yakni najis mughaladoh ya. Najis ringan, najis mukhafafah namanya, najis ringan ya. Najis ringan mengapa ringan? Karena untuk mensucikannya cukup ringan, cukup dipercikan dengan air, meski masih ada najis sudah dianggap suci. Dalil, nah ini, yukhsalu min bauli al-jariyati wa yurassu min baulil khulami. Nabi SAW bersabda, air kencing bayi perempuan harus dicuci, sedangkan air kencing bayi laki-laki cukup dipercikan saja. Jadi kalau kalian punya adik laki-laki masih bayi ya, itu dipercikan aja kalau dia kencing gitu kan ya. Kalian kena baju nih ya, ngerembes gitu di baju. Kalau kalian nggak bisa ganti baju, harus dengan pakaian baju itu, cara bersihkannya dipercikan. Tapi kalau adik kalian ternyata yang bayi itu perempuan, nah ini harus benar-benar sudah tergolong najis sedang ya, najis sedang, yang artinya harus dicuci. Beda bayi laki-laki dan bayi perempuan. Kemudian ini gambar bayi. Bagaimana dengan ini? Ini gambarnya bayi yang sudah berjenggot dan berkumis ya. Bayi yang selesai menyusu. Nah, bayi yang sudah tidak menyusu lagi, jadi kalau tadi pembahasannya ketika bayi itu masih ASI ya. Tapi kalau bayi itu sudah tidak menyusu, maka bayinya itu cara membersihkan air kencingnya itu sudah masuk ke yang ringan ya, najis ringan. Tapi kalau dia masih menyusu, selama itu air susu ibu ASI ya, air susu ibu, maka
dia masih boleh dipercikan. Tapi kalau sudah selesai menyusu, tidak menyusu lagi, sudah makan, sudah atau minumnya bukan ASI lagi, itu harus disucikan karena dia tergolong najis yang ringan, najis yang sedang, harus dicuci. Itu ya, paham ya? Najis berat. Najis berat dinamai najis mughaladah. Mengapa berat? Karena mensucikannya tidak cukup sampai hilang warna, rasa, dan aroma. Harus dengan ritual khusus. Ini ada ritualnya. Cara nyucinya itu dicuci 7 kali. Ya 7 kali. Sudah bersih, cuci lagi. Bersih, cuci lagi. Itu istilahnya 7 air lah. Dan nanti di bagian yang terakhir atau di salah satunya itu, mau di pertengahan, mau itu di nomor 2, nomor 5, apa nomor 7-nya, nomor 6-nya itu dicari tanah ya, tanah. Kemudian digosok-gosok dengan tanah atau lumpur. Ya, bagian yang terkena najis tadi, misalkan air liur anjing ya. Kita tahu areanya di sekitar situ gitu kan ya. Misalkan di ujung celana. Nah, ya udah ambil tanah, kemudian ketika kita mencuci 7 kali itu salah satunya itu dikasih tanah gitu, disikat-sikat atau dilumpurin, nanti dibersihin lagi. Memastikan bahwasanya najis berat itu bisa hilang. Ini perintahnya di dalilnya yang dicontohkan Nabi adalah sucinya wadah air kalian yang diminum anjing adalah dengan mencucinya 7 kali, salah satunya dengan tanah. Wadah air kalian yang diminum anjing adalah dengan menyucinya 7 kali. Ini anak maksudnya juga pakaian ya. Kalau ada anjing yang menjilati celana ya, nempel di celana, itu juga berlaku ya, karena dia najis, itu hewan yang sangat najis berat ya. Anjing, babi, dan lain-lain. Makanya umat Islam, kata Rasul, jangan memelihara anjing kalau memang tidak dalam keadaan dibutuhkan gitu loh. Ya. Kita lanjutkan. Itu contoh babi dan anjing. Kemudian ini gambarnya anjing, babi ya. Nah, yang ketiga pertengahan. Ya, najis pertengahan yaitu mutawasitoh, wusta, pertengahan. Batasannya adalah selain najis ringan dan berat, pasti di pertengahan itu maksudnya adalah pertengahan ya, selain najis ringan dan berat. Contohnya darah, nanah, muntah. Jadi kalau kalian kena pakaian sarung dengan darah, atau kena nanah, atau muntah, atau keluar dari kemaluan depan dan belakang, misalkan air kencing, air kotoran, mazi, mani, wadi ya, itu tergolong najis mutawasitoh ya. Jadi dibersihkan ya, cuci seperti biasa. Bangkai juga, bangkai disembelih yang tidak syar'i, mati tercekik. Nah, ini ketentuannya ya. Misalkan kita Idul Adha motong sapi dan kemudian kita mencincang-cincang daging itu ya, nempel darah di celana kita ya, itu najis anak-anak, harus dibersihkan, dicuci, tapi tidak sampai harus pakai tanah seperti najis berat tadi, atau malah dipercikan, enggak, karena dia najis mutawasitoh, pertengahan, dicuci seperti biasa. Kita lanjutkan. Penyucian dihilangkan secara fisik sampai hilang warna, rasa, dan aroma. Ya, warnanya apa najis itu, rasanya dicicipin dulu. Jangan sampai dicicipin ya dicicipin. Kemudian aromanya, baunya seperti apa. Ya, metodenya ya, teknisnya adalah dicuci, disiram, tambah air, dikeringkan. Ini cara-caranya ya. Dikesetkan ke tanah tadi, istihalah perubahan wujud. Dikerok. Nah, ini cara Aisyah mengerik bekas mani Rasulullah SAW dengan kukunya. Ya, ini agak vulgar sedikit ya. Ya, karena sudah pasangan suami istri, jadi Aisyah mengerti kondisi Rasul pada saat itu, najisnya seperti apa, cara membersihkannya seperti ini. Kita memaklumi ya, seperti itu. Jadi kalau istri sudah mengetahui ya, itu cara mencucikannya seperti ini. Kemudian disiram. Seseorang, ini contohnya di zaman kata Rasul, seseorang Arab dusun telah masuk masjid dan kencing di dalamnya. Ini ada sahabat dulu ya,
yang nggak paham Islam masuk masjid Arab Badui ya, dan kencing di dalam masjid. Orang-orang di situ menindaknya, namun kata Rasul, gak usah, biarkan saja dulu, siramilah di atas tempat kencingnya itu seember air. Jadi Rasulullah nggak marah kepada para sahabat yang lain gitu kan ya, karena ya mungkin yang kencing itu nggak paham gitu ya, itu masjid gitu kan ya. Jadi Rasulullah tidak keras ya, karena Rasulullah memaklumi. Kemudian penambahan air. Bila air di suatu tempat terkena najis, disucikan dengan menambahkan air. Contohnya sumur yang terkena najis. Penyamakan iza dabi al ihab iza dubihol ihabu faqat tohur. Bila kulit bangkai telah disamak, maka telah menjadi suci. Oh ya, gitu. Kita lanjutkan. Istihalah, perubahan wujud. Ya, kita lanjutkan lagi. Ini pendapat Imam Mazhab ya, tentang pembahasan baru yang tadi dikaitkan dengan tanah. Nah, kayak gimana dikaitkan dengan tanah tadi? Dikaitkan ke tanah tadi najisnya. Bila sepatu atau sendal kalian terkena najis, maka keset-kesetkan ke tanah dan sholatlah dengan memakai sendal itu, karena hal itu sudah mensucikan. Hadis riwayat Daud. Kemudian dijemur hingga kering. Tanah yang terkena najis bila terjemur hingga kering sampai hilang warna dan aroma najis, menjadi suci. Tanah yang telah mengering, maka tanah itu telah suci. Macam-macam najis. Ini anak-anak sekalian, masih semangat ya untuk menyimak. Coba kita ulangi lagi. Najis ringan disebut najis apa? Najis mukhaffafah. Najis sedang disebut najis apa? Najis mutawassithah. Najis mughalazah ya, artinya apa? Najis yang berat. Ini paling enggak kita sebagai orang Islam kita tahu golongan najis tadi ya. Cara bersucinya seperti apa. Jadi ibadah kita ini enggak sempurna karena kalau kita enggak lulus toharohnya. Karena dalam buku fikih sunnah, toharoh itu bab pertama sebelum kita mempelajari fikih yang banyak itu anak-anak. Jadi fikih sunnah itu kan berjilid-jilid ya, sampai akhirnya hukum warisan, pernikahan, ya enggak, kemudian sholat jenazah, kemudian hukum-hukum Islam yang lain, ya fikih itu yang sangat luas. Itu enggak bisa dipelajari itu sebelum kita mempelajari bab pertama, yaitu tentang toharoh. Apalah kita bisa menjadi muslim ya kalau kita ini nggak tahu toharoh gitu kan ya. Orang yang tadinya beragama non muslim masuk Islam, dia juga harus toharoh. Mandi pertamanya itu adalah mandi wajib. Sebelum dia sholat itu harus mandi wajib, karena dia sudah masuk Islam. Sebelum sholat juga harus mandi wajib, karena sebelum muslim dia dalam kondisi berhadas besar. Ini udah dibahas tadi ya, Ustaz review lagi, mudah-mudahan masih ingat. Najis ada 3, najis ringan, sedang, berat. Kemudian cara mensucikannya sampai hilang warna, rasa, dan aroma. Kemudian cara mensucikan najis berat dengan cara menyuci sampai 7 kali air, salah satunya dengan tanah. Kalau ringan cukup dipercikan saja. Sedangkan hadas kecil disucikan dengan cara berwudu, hadas besar disucikan dengan mandi ya. Kalau tidak terdapat keduanya, boleh tayamum. Yang ini kita anggap selesai ya anak-anak sekalian. Kalau merasa belum selesai, kalian boleh japri ke Ustadz ya, detailnya apa. Jangan sampai kita sudah SMP, kita nanti banyak kalian sudah balik. Di sini akan balik itu usia dimana kita itu sudah harus melaksanakan kewajiban-kewajiban anak. Kalau kalian belum balik ya masih belum dihitung dosanya lah kalau kalian meninggalkan sholat. Tapi kalau sudah balik ini anak-anak sekalian, kalau kalian meninggalkan sholat itu dosa besar untuk diri kalian dan keluarga juga ya, termasuk ibu dan ayah. Kasihan kan, jadi kita memberikan dosa kepada mereka gitu kan ya. Makanya kalau sudah balik ini kita penting untuk paham ini, hafal bagaimana niat wudu, tayamum, mandi wajib, tahu cara bersuci yang baik dan benar, cara berwudunya itu benar ya, berwudu ini gimana, benar nggak gitu kan, cara mandi wajibnya gimana, udah sesuai belum
Tayamum kalau nggak ada air gimana? Bisa nggak gitu? Dan cara tayamumnya seperti apa? Ini jangan dianggap remeh. Ya, ini harus detail. Kita harus benar-benar menguasai. Ya, jadi kalau mau kencing ke kamar mandi itu gimana? Caranya agar air kencing tidak ciprat? Ya duduk. Rasulullah juga memerintahkan duduk. Kemudian setelah selesai kencing, air kencing keluar, kata Rasul, berdaham. Daham itu kayak gini, gitu. Karena dengan berdaham itu mampu mendorong perut kita itu untuk mengeluarkan air sisa-sisa kencing itu secara proporsional gitu. Nggak ada yang nyangkut di sela-sela. Jadi biar lega gitu. Kita lanjutkan anak-anak sekalian. Hadas adalah keluarnya sesuatu benda dari kubul dan dubur. Untuk menghilangkan hadas seseorang haruslah berwudu. Jika berhadas kecil, berwudu jika dia berhadas kecil, atau dengan mandi besar jika dia berhadas besar. Intinya dia kondisi di mana seseorang tidak suci lah, itu namanya hadas. Ya tadi, ketika tidak suci tadi berarti seseorang itu keluar sesuatu dari kubul dan dubur. Dari kubul bisa dia berupa kotoran. Kubul itu bisa berupa air kencing. Kubul itu yang di depan ya, air kencing ya. Kalau dubur itu yang di belakang, bisa kentut, buang angin ya, atau juga buang kotoran. Kalau perempuan menstruasi dan lain-lain. Nah itu hadas dengan cara berwudu ya. Kalau hadas besar dengan cara mandi wajib, mandi besar. Kalau hadas kecil dinyatakan hadas kecil atau batal wudunya jika keluar sesuatu dari dua jalan, kubul dan dubur, atau salah satu dari keduanya, baik berupa angin ataupun berupa benda, baik itu benda najis atau suci, baik yang keluar itu biasa keluar atau tidak biasa seperti darah dan lain sebagainya. Hadas besar, haid, nifas, wiladah, jima, keluar mani bagi laki-laki, baik disengaja ataupun tidak. Baik anak-anak sekalian, mungkin pembahasan kita akan dibuat jadi dua ya. Jadi ini istilahnya part satunya ataupun materi satunya. Tentang najis ini memang agak banyak. Tentang toharoh ini memang agak detail dan agak pembahasannya lumayan agak banyak. Nanti Ustadz akan sambung dan buat lagi di materi yang berikutnya ya. Nanti materi berikutnya, lanjutan materinya akan Ustadz siapkan. Mungkin di materi satu ini kita cukupkan dulu. Ustadz akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.